Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian, khususnya adik-adik remaja. Tentu kita bersyukur hari ini, namun sebelum itu Ibu Guru mau bertanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, tentunya Ibu Guru berharap teman-teman, adik-adik sekalian ada dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di minggu ini kita bertemu walaupun dalam media virtual YouTube lewat Tamalate Channel, tapi tentunya itu semua tidak akan mengurangi sukacita iman kita untuk mengikuti ibadah. Nah, adik-adik, untuk itu membuka ibadah pada pagi hari ini, Ibu Guru jemput kita semua untuk berdiri. Kita lakukan pujian pembuka, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita masuk pada votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Ya, adik-adik, saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu, silakan adik-adik membuka Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-65 hingga 72. Sekali lagi, terambil dalam Mazmur 119, ayatnya yang ke-65 hingga ayatnya yang ke-72. Kita akan membaca berbalas-balasan. Ibu Guru akan baca tulisan yang agak dicetak keluar dan adik-adik boleh membaca di tulisan yang agak dicetak ke dalam. Kita mulai. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Engkau baik dan berbuat baik. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Hati mereka tebal seperti lemak. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku.
Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Amin. Kita sambut dengan pujian Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Ya adik-adik sekalian, kita bersama-sama dengarkan berita anugerah yang terambil dalam Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, adik-adik sekalian, saat ini tiba kita akan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan yang pada saat ini akan dibawakan oleh Bapak Guru Mutis. Untuk itu kita akan berdoa dan kepada Bapak Guru Mutis dipersilakan. Adik-adik sekalian, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, mari kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puja dan syukur kepadamu ya Bapa, karena atas tuntunan dan atas penyertaan-Mu kami dapat beribadah hingga sampai pada saat ini ya Bapa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Bapa, mari berkati kami, berikan kami hikmat, sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, kami juga mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius. Sekali lagi terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Matius 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Kakak akan membacakan bagi kita semua di bawah perikop 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa,
tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan mampu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik sekalian, pembacaan kita pada saat ini merupakan sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Sebelum pembacaan kita pada saat ini, banyak pengajaran-pengajaran sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus ketika mengajar orang banyak dan juga mengajar murid-muridnya. Dua macam dasar di sini yang dimaksud dalam pengajaran Yesus ini adalah orang yang bijak dan orang yang bodoh. Di sini Yesus mengajarkan orang-orang banyak dan juga murid-muridnya tentang dua jenis orang, yaitu orang yang bijak dan orang yang bodoh. Di mana Yesus mengatakan bahwa orang yang bijak adalah orang yang mendengar perkataan Yesus dan juga dapat melakukannya dalam kehidupannya. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang mendengarnya tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Banyak hal dan juga banyak pengajaran yang telah disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak ini. Sebagai penegasan atas apa yang telah disampaikan Yesus itu, Yesus mengatakan bahwa orang yang mendengar perkataan dan pengajaran Yesus, kemudian dia mampu melakukannya dalam kehidupannya, dia adalah orang yang bijak. Tetapi ketika dia mendengar perkataan Yesus dan tidak melakukannya dalam kehidupannya, dia adalah orang yang bodoh. Sama halnya dengan orang yang membangun rumah di atas batu dan juga orang yang membangun rumah di atas pasir. Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Kita dapat melihat bahwa orang yang mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya merupakan orang yang kuat dan teguh imannya, sehingga ketika datang pencobaan, ketika datang godaan, ia tidak gentar akan hal itu. Sama seperti rumah yang didirikan di atas batu, tidak akan rusak, tidak akan roboh ketika datang badai maupun hujan yang deras. Akan tetapi jika kita mendengar firman Tuhan sama dengan orang-orang banyak ini sebagai perumpamaan Yesus itu, maka ketika kita mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya dalam kehidupan kita, kita sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, atau sama halnya dengan orang yang tidak kuat dan tidak teguh imannya, sehingga ketika datang pencobaan, ketika datang godaan, kita mudah untuk terbuai dan kita mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Adik-adik sekalian, dari bacaan kita pada saat ini mengajarkan kepada kita semua, tentunya sudah banyak firman, sudah banyak pemberitaan, sudah banyak isi Alkitab yang adik-adik baca. Tetapi ketika adik-adik sekalian tidak mampu untuk melakukannya dalam kehidupan adik-adik, ketika kita semua tidak mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita, kita sama saja dengan orang bodoh yang disampaikan di sini.
Maka dari itu adik-adik sekalian, ketika kita dapat mendengar, ketika kita dapat membaca dan kita mengetahui sabda kebenaran Tuhan, seharusnya kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga semuanya itu berkenan dengan apa yang Allah inginkan, dan kita dapat dikatakan sebagai orang yang bijak. Amin. Firman Tuhan. Adik-adik sekalian, meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita akan memberikan persembahan. Dan saat ini kita dengarkan nats persembahan yang terambil dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita lagukan PKJ nomor 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, saat ini kita akan naikkan syafaat kita kepada Tuhan dan juga akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu, diminta untuk Bapak Guru Mutis untuk bawa kita dalam doa syafaat. Kita telah mendengar sabda kebenaran Tuhan dan kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sabda kebenaran-Mu. Kami telah membaca dan telah merenungkannya. Kiranya dengan cinta kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami, dengan penyertaan-Mu ya Tuhan, kami mampu untuk melakukan sabda kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, sehingga kami dapat menjadi orang bijak sesuai dengan bacaan kami hari ini. Ya Tuhan, ya Allah, saat ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, tempat kami berada saat ini ya Tuhan, yang masih dengan keadaan yang sama. Kami masih dilanda oleh penyakit corona. Karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu dengan kerendahan hati kami. Engkau mau hadir dan Engkau mau menyembuhkan bangsa dan negara kami, sehingga kami semua dapat menjalani aktivitas kami seperti biasanya sebelum ada corona ini ya Bapa. Kami dapat beribadah dan berkumpul bersama-sama di gereja-Mu, di rumah-Mu ya Tuhan.
Kami juga mendoakan pemimpin-pemimpin negara mulai dari presiden hingga ke RT RW ke dusun-dusun. Bapa memberkati mereka dalam memimpin bangsa ini, sehingga ketika mereka memimpin bangsa ini, mereka tidak menyeleweng, mereka tidak menyimpang dari apa yang Engkau ajarkan, tetapi mereka selalu melakukan apa yang Engkau inginkan, ya Tuhan. Kami juga mendoakan pemimpin-pemimpin gereja, mulai dari sinode hingga ke guru sekolah minggu, ya Tuhan. Diaken-diaken dan juga penatua-penatua. Bapa memberkati semuanya dalam menjalani tugas dan tanggung jawab. Bapa memberkati semuanya dalam melayani-Mu, ya Tuhan. Terlebih guru-guru sekolah minggu, ya Bapa. Bapa memberkati sehingga kami semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami dapat melayani-Mu dengan sepenuh hati kami. Tidak lupa juga kami mendoakan kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada saat ini, baik bersama-sama dengan kami ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka dalam usia mereka, dalam masa tua mereka, sehingga mereka selalu menjadi orang tua yang baik bagi kami, mengajarkan kami kebaikan sesuai dengan pengajaran yang Engkau sampaikan kepada kami, ya Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dengar dan sambut kami, namun kiranya semuanya itu tidak terjadi menurut kehendak kami, tetapi biarlah terjadi menurut kehendak Allah Bapa, Sang Empunya Kerajaan Sorga. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, kita dengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Terambil dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-66. Ya, adik-adik sekalian, tak terasa ibadah kita sudah akan berakhir. Untuk itu, saya jemput adik-adik sekalian untuk berdiri. Kita lakukan nyanyian pengutusan yang terambil dalam Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih, karunia, dan damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik sekalian,
terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu khususnya untuk kelas remaja di hari ini. Semoga adik-adik selalu ada dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi prokes 5M, dan Tuhan memberkati adik-adik sekalian bersama dengan orang tua dan keluarga. Terima kasih.